Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah pengasih dan penyayang yang memelihara hidup kami dari hari ke hari. Dan kalau saat ini kami boleh berada di rumah-Mu, itu semua karena kasih karunia-Mu, oh Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah kepada-Mu dengan hati yang penuh sukacita untuk mengungkapkan dan mengekspresikan kebaikan Tuhan yang telah kami terima dalam hidup kami. Bapa Surgawi, saatnya Engkau berfirman, ajarlah setiap kami, dan biarlah juga setiap kami umat-Mu membuka hati bagi firman-Mu. Dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, agar dapat berbicara seturut kehendak Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Iman yang hidup. Itulah tema firman yang akan kita bersama-sama dengar sepanjang bulan ini. Iman yang hidup itu ditandai oleh beberapa hal. Iman yang hidup berbicara mengenai iman dan kekudusan. Iman dan kekudusan itu saudara-saudara adalah panggilan dan pilihan Allah bagi kita. Dua hal ini Bapak Ibu saudara-saudara adalah dua hal yang sangat esensi. Sangat mendasar dalam hidup orang percaya. Itulah sebabnya disebutkan bahwa iman dan kekudusan itu adalah panggilan dan pilihan Allah bagi kita. Firman ini saudara-saudara disampaikan kepada setiap kita orang percaya supaya kita menyadari. Juga menghargai panggilan dan pilihan Allah dalam hidup kita. Lalu bagaimana cara kita menghargai panggilan dan pilihan Allah dalam hidup kita adalah dengan menunjukkan iman dan kekudusan dalam perbuatan atau kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang berkehendak. Dia yang memilih dan memanggil siapa saja yang Dia kehendaki untuk menjadi umat-Nya. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk menjadi umat-Nya. Dan puji Tuhan termasuklah saudara dan saya hari ini adalah bagian daripada orang yang sudah dipilih, sudah dipanggil oleh Allah menjadi umat kepunyaan-Nya. Yang percaya boleh katakan amin. Allah tidak memilih dan memanggil saudara dan saya berdasarkan kebaikan atau kelebihan yang ada pada kita. Sebab Allah tidak menemukan sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih dalam diri kita. Tetapi kalau Allah memilih dan memanggil kita itu semata-mata hanya karena kasih karunia dan kemurahan-Nya. Allah telah menyatakan panggilan dan pilihan-Nya bagi kita melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, yang telah menebus dosa kita dan membawa saudara dan saya kembali kepada Allah. Haleluya.
Namun saudara-saudara, masalahnya adalah ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti atau tidak menghargai panggilan dan pilihan Allah dalam hidup mereka. Tidak mengerti dan tidak menghargainya. Tidak sedikit orang yang menganggapnya sebagai sesuatu yang remeh atau sesuatu yang tidak penting. Ini kenyataannya. Juga mereka tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah atas anugerah yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita. Masalah yang lain adalah mereka tidak hidup sesuai dengan panggilan dan pilihan Allah bagi kita. Jadi saudara-saudara, kita sebenarnya harus sangat sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Karena Dia memilih dan Dia memanggil saudara dan saya. Tapi ternyata tidak semua orang Kristen sadar ini. Hari ini atau saat ini mari sadari bahwa saudara dan saya adalah orang yang dipilih, orang yang dipanggil oleh Allah. Dan masalah yang paling serius adalah ada banyak orang Kristen tidak hidup dengan iman. Tidak hidup dengan kekudusan. Tapi mereka hidup dalam keraguan-raguan dan keduniawian. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Allah. Mengenai pilihan dan panggilan Allah dalam hidup kita. Yaitu iman dan kekudusan. Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah anugerahnya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita. Di dalam Dia yang dikasihinya. Berbicara mengenai pilihan dan panggilan Allah. Maka hal yang pertama dari ayat ini saudara-saudara, Allah telah memilih dan memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih, memanggil kita. Itu berarti saudara-saudara di ayat ini disebutkan bahwa Allah itu adalah sumber segala berkat rohani. Berkat rohani yang kita miliki di dalam Kristus. Seharusnya hidup kita tidak hanya tertuju kepada berkat jasmani, berkat duniawi. Tetapi juga kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa kita telah menerima berkat rohani. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tujuannya apa saudara-saudara? Supaya kita menjadi kudus dan tak bercela di hadapan. Jadi dalam perjalanan kita di dunia ini sampai hari ini seharusnya kita berusaha. Berjuang bagaimana supaya hidupku berkenan di hadapan Allah. Yaitu hidup dengan iman dan hidup dalam kekudusan. Allah telah menetapkan saudara dan saya menjadi anak-anaknya.
ditetapkannya oleh Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kelebihan yang ada pada kita. Tapi karena kerelaan dan kehendaknya. Dan hebat luar biasa, Allah juga telah melimpahi kita dengan kasih karunia yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, maka kita harus sadar, harus menghargai setiap panggilan dan pilihan Allah bagi kita yang telah ditetapkan sejak semula, sejak kekal sampai hari ini. Kita juga harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah mengasihi, haleluya, dan telah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Dan pengampunan itu terjadi oleh karena ada seorang pribadi yang memperdamaikan kita di hadapan Allah lewat kematiannya di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Kita juga harus memuliakan Allah. Oh, memuliakan Allah yang telah menjadikan saya dan saudara menjadi anak-anaknya untuk kita dapat kelak mewarisi kerajaan surga. Haleluya. Apakah semua orang Kristen, orang percaya sadar kebenaran ini? Tidak. Andai kata mereka sadar, andai kata setiap orang Kristen sadar dia dipilih, dipanggil oleh Allah sejak semula, sebelum dunia dijadikan sadar, maka 4 atau 3 hal ini akan mendorong mereka untuk menghargai, untuk bersyukur, untuk berterima kasih, dan memuliakan Allah senantiasa di dalam kehidupan. Yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14 dari kitab Efesus. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan kasih anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak Allah kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan. Haleluya. Kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus adalah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Kebenaran yang kedua dari ayat ini adalah Allah telah menebus dan memeteraikan kita dengan darah dan rohnya.
Meterai itu artinya segel. Meterai itu artinya jaminan untuk sesuatu yang disebut berharga. Yang tidak boleh dianggap biasa. Meterai kita bukan meterai kertas 10.000. Meterai kita adalah darah dan roh Allah. Allah adalah pelaksana dari segala rencana keselamatan yang Dia tetapkan untuk kita. Sekali lagi, Allah itu pelaksana. Jadi saudara dan saya ada di hatinya Allah. Sekali lagi, kita semua ada di hati Allah. Tapi apakah Allah ada di hatimu hari ini? Allah telah menebus kita dengan darah Kristus. Yang telah mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa kita. Allah juga telah memeterai kita dengan Roh Kudus, dengan darah yang telah diberikan kepada kita. Untuk apa? Jaminan warisan. Berarti kelak kita akan mewarisi atau mendapat warisan dari Bapa Surgawi. Warisan itu adalah hidup yang kekal. Dan itu pasti terjadi. Karena ada meterainya, ada jaminannya, ada segelnya. Meterainya adalah darah domba Allah. Meterainya adalah roh. Berarti tidak mungkin batal, tidak mungkin gagal. Haleluya. Allah telah memberitakan kepada kita rahasia kehendaknya, yaitu untuk mempersatukan segala sesuatu di bawah kepala Kristus. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Dan semuanya ini adalah untuk memuji kemuliaan Allah yang penuh dengan hikmat dan kuasa. Haleluya. Dimeteraikan. Difungsikan atau diberi jaminan kekal. Dengan Roh Kudus dan darah. Kalau kita sadar hal ini, kebenaran ini, saudaraku, maka seharusnya kita sadar menghargai panggilan dan pilihan Allah bagi kita yang telah dilaksanakan oleh Kristus dan Roh Kudus. Saudara, Yesus mati, tergantung di kayu salib, mengalami derita yang luar biasa. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mengasihi orang-orang yang dipilih dan dipanggilnya. Persoalannya adalah apakah orang yang dipilih dan dipanggil itu sadar bahwa dia, Yesus, telah melakukan yang terbaik. Kita juga harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang telah menebus kita dan memeteraikan kita dengan darah dan rohnya. Saudara-saudara, paksa diri kita untuk juga memuliakan Allah yang telah memberitakan dan melaksanakan rencananya bagi kita dan seluruh. Sekali lagi Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan dan dimeterai oleh darah dan roh. Setelah semua itu maka kita masuk pada bagian yang terakhir. Sesuai dengan tema khotbah ini. Ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur
mengucap syukur karena kamu. Aku telah mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Sebelum saya lanjut pada ayat yang ke-19. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Siapa yang sudah mendapat warisan di sini dari orang tua? Boleh angkat tangan. Haleluya, dapat warisan. Warisan itu dulu dicari oleh orang tua. Lalu diwariskan kepada anaknya. Bukan kepada orang lain. Bukan kepada tetangga. Bukan kepada sahabat-sahabat. Tapi pada mereka yang ada hubungan darah, hubungan keluarga. Diberi warisan. Saudara-saudara, betapa senangnya ketika dapat warisan tanah, warisan rumah, warisan harta, warisan lain-lain sebagainya. Tapi itu tidak ada bandingannya dengan ini. Betapa kayanya kemuliaan warisannya, warisan dari Tuhan kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebatnya bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Dan yang dikerjakannya dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk menyadari bahwa kita harus hidup dengan iman dan kekudusan sebagai respon kita kepada Allah yang telah memilih dan memanggil kita. Saudara-saudara. Setelah seseorang sadar bahwa dirinya dipilih Allah, dipanggil oleh Allah, maka tanggapan, respon kita kepada Allah yang telah melakukan hal yang ajaib itu, saudara, adalah hidup dengan iman dan kekudusan. Allah itu adalah tujuan dari segala panggilan dan pilihan yang diberikan kepada kita. Untuk apa saya dipilih? Untuk apa saudara dipilih dan kita dipanggil? Sekali lagi tujuannya supaya lewat hidup kita Allah dipermuliakan. Allah menghendaki kita untuk hidup dengan iman dan kekudusannya. Dan itulah bentuk atau respon kita kepada dia. Makanya sekali lagi di awal tadi saya sebut betapa banyak orang tidak sadar ini. Dan ketidaksadaran itulah membuat mereka cuek. Membuat mereka anggap rendah. Membuat mereka mengabaikannya. Bersyukurlah kalau saudara sadar hari ini. Bahwa engkau dipilih, dipanggil Allah. Dan tidak berhenti sampai di situ. Sekarang mari kita
mengoreksi diri setiap kita dan berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu melalui saya hidup dengan iman dan kekudusan. Iman adalah percaya dan mengandalkan Allah dalam segala hal. Itu iman. Mengakui bahwa Dia adalah Allah kita dan Bapa kita. Itu iman. Percaya kepada Allah atas segala sesuatu. Walaupun engkau tidak melihatnya. Berkat rohani yang saya sebutkan tadi mungkin saudara berkata, itu omong-omongan kosong saja. Itu abstrak. Dibutuhkan iman untuk meyakini dan mempercayainya. Iman sekali lagi. Orang itu percaya dan mengandalkan Allah sepenuhnya. Kekudusan adalah hidup sesuai dengan kehendak. Itu namanya kudus. Setiap kehidupan kita harus diselaraskan, ditanya. Apakah ini sesuai dengan kehendak Allah? Itu tolak ukurnya. Haleluya. Itu tolak ukurnya. Tadi malam dalam ibadah perdana remaja pemuda. Puji Tuhan mereka lumayan ramai. Saya khotbah. Khotbah yang kusampaikan judulnya adalah melangkah di jalan yang dikehendaki Allah. Berjalan di jalur yang dikehendaki Allah. Dan salah satunya adalah orang harus memprioritaskan Allah lebih daripada apapun juga. Hidup dalam kekudusan artinya menjauhi segala dosa dan pencemaran dunia ini. Saya pernah bilang, apapun, siapapun, apapun itu berarti benda. Siapapun itu bisa bicara orang. Apapun atau siapapun yang menghalangi hubunganmu dengan Allah. Yang merusak hubungan kita dengan Allah. Maka kita harus berusaha mengesampingkan itu semua. Segala hal yang merusak hubungan saya dengan Allah. Ingat baik-baik. Segala hal yang merusak hubunganku dengan Allah. Itu harus kita kesampingkan. Berapa banyak orang sekarang hadir di gereja dan ngantuk terus. Kenapa? Larut malam tidurnya. Kenapa larut malam? Hanya main-main handphone terus sampai larut malam. Kenapa orang susah bangun pagi untuk berdoa? Ngantuknya luar biasa. Karena engkau sudah tidur tidak lagi seperti layaknya manusia tidur. Tidur jam 12, tidur jam 1, tidur jam 2. Kadang-kadang saya lihat kawan, update status sudah 02, berarti pagi. Masih update status berarti belum tidur kawan ini. Mungkin bangun jam 5 untuk berdoa? Tak mungkin. Maka kalau engkau sadar hal itu merusak hubunganmu dengan Allah bro, ibu. Saudara-saudara, adik-adik remaja pemuda. Itu merusak hubunganmu dengan Allah. Abaikan, kesampingkan itu. Saya tidak mau. Sekali lagi, saya tidak mau hal-hal itu merusak hubunganku dengan Allah. Saya harus buang itu. Harus sampingkan itu. Aku tidak boleh besok pagi ibadah dan aku ngantuk tidak konsentrasi. Hanya oleh karena larut malam tidur. Melihat-lihat dan mengotak-atik apa yang ada di HP saya. Apa yang mencemari hubunganmu dengan Allah. Saudara, simak baik-baik. Iman dan kekudusan, dua hal yang sangat prinsip di awal tadi saya katakan. Nah, saudara-saudara, sampai Alkitab Ibrani, kitab Ibrani itu catat dua hal ini. Lihat ya. Betapa pentingnya iman dan kekudusan. Lihat ke sini. Dan saya temukan ayat ini, maksudnya
kepentingan ini hanya di dalam kitab ini. Karena kitab Ibrani itu mencatat mengenai hal-hal yang luar biasa bicara dengan iman. Nah, Ibrani pasal 11 ayat 6a bilang begini, lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Alkitab yang bilang tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Wow. Betapa pentingnya iman. Tidak mungkin. Saya lanjut dulu. Ibrani pasal 12 ayat 14 bagian B. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti ketika kita bicara mengenai iman dan kekudusan, itu adalah dua hal yang sangat prinsip. Tapi kalau saudara bilang, saya nggak perlu berkenan kepada Allah. Saya tidak rindu untuk melihat Tuhan. Ya, nggak perlu kita bicara lagi. Tapi kalau engkau berkata, aku ingin berkenan kepada Allah, miliki iman. Aku ingin melihat Tuhan, berjumpa kelak dengan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Kitab ini yang bicara ini dengan tegas. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, kalau kita sadar akan hal itu, kita harus hidup dengan iman dan kekudusan. Dan itulah tanggapan kita, respon kita kepada Allah yang telah memilih dan memanggil kita. Beriman dan berteladan kepada Kristus. Teladan kita Kristus yang adalah kepala dan juru selamat kita. Kita juga harus beriman dan bergantung kepada Roh Kudus. Hanya Dialah yang memampukan kita, yang menolong kita, menghibur kita. Sehingga ketika pun ada masalah, tantangan, badai, kita mampu tetap berjalan dan percaya, beriman dan hidup dalam kekudusan. Hidup kudus dan tak bercela di hadapan Allah. Karena Alkitab juga berkata, ini keras sekali, kuduslah kamu. Kuduslah kamu. Siapa yang bilang? Allah. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Jangan pernah lagi bermain-main sebagai orang Kristen. Allah telah memilih dan memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Tujuannya adalah untuk menjadikan saudara dan saya menjadi umat yang kudus dan tak bercela. Allah telah menebus dan memeterai kita dengan darah dan rohnya. Untuk menjadi umatnya yang ditebus dan dijamin. Hebat, luar biasa. Ada meterainya. Juga Allah telah memberitakan dan melaksanakan rencananya bagi kita. Dan seluruh ciptaan. Untuk menjadi umatnya, umat Allah yang bersatu dan akhirnya dimuliakan. Maka kita harus hidup dengan iman dan kekudusan sebagai bentuk respon kita terhadap Allah yang telah memilih dan memanggil kita. Semoga sampai di sini setiap kita memahami betapa hebatnya dan spesialnya sekarang saudara di hadapan Allah. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita hari ini. Mari kita menyadari dan menghargai panggilan dan pilihan Allah. Yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dan ditujukan kepada kita. Tidak kebetulan, tidak kebetulan. Saudara menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen hari ini lewat siapapun. Tidak kebetulan. Itulah yang Tuhan pakai membawa saudara, memperkenalkan saudara kepada Kristus. Firman ini juga mengajak kita untuk bersyukur. Berterima kasih kepada Allah yang telah mengasihi dan mengampuni kita.
dalam Kristus yang rela mati bagi kita. Mari kita juga yang ketiga memuliakan Allah yang telah menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Dan sebagai anak kita akan mewarisi surga. Hanya anak yang mewarisi. Dan saudara adalah anak hari ini. Dan saya. Tapi predikat kita sebagai anak bisa hilang kalau saudara meninggalkan dia. Oleh sebab itu saudara-saudara, lihat, ingat. Kalaupun saudara tidak akan mendapat warisan apapun di dunia ini, jangan kecil hati. Kita punya Allah Bapa yang kaya, yang akan mewarisi sesuatu kepada kita yang dunia tidak bisa wariskan. Dan itu sudah dijamin dengan meterai darah dan rohnya, yaitu kehidupan kekal. Terakhir, mari kita hidup dengan iman dan kekudusan sebagai tanda, sebagai bukti bahwa saudara dan saya adalah umat Allah yang telah dipanggil dan dipilih olehnya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Sekarang kami sadar dan melihat diri kami betapa spesialnya. Engkau telah memilih dan memanggil kami, menjadikan kami sebagai anak. Bahkan pemilihan kami jauh sebelum dunia dijadikan. Kami sudah dipilih, dipanggil Allah. Supaya kami mendapat predikat sebagai anak Allah. Dan kepada kami anak-anakmu ada warisan yang akan kami terima. Dan warisan itu pasti karena sudah dimeterai oleh darah dan Roh Kudus. Terima kasih. Dan sekarang kami sadar Tuhan, betapa hebatnya kasih-Mu bagi kami. Maka sebagai bentuk respon kami terhadap semua itu, tolong kami supaya kami hidup dalam iman dan kekudusan. Karena kami tahu tanpa iman tidak mungkin kami berkenan kepada Allah. Tanpa kekudusan tidak mungkin kami akan melihat Engkau. Oleh sebab itu sekali lagi kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk hidup dalam iman dan kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.